Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mbak Nei juga Mbak Viko yang sudah hadir malam hari ini. Setelah kita liburan panjang sekali kemarin, akhirnya kita kembali lagi bisa ngumpul ya. Alhamdulillah udah sehat-sehat semua. Semoga yang sakit lekas pulih. Semoga Amin, amin. sehat-sehat terus. Ya, kayaknya kemarin gantian terus ya. Dari saya, terus ada Mbak Tika, terus kemarin Mbak Viko juga, Mbak Nei juga. Semoga habis ini sehat-sehat semua, kita bisa aktif lagi, produktif lagi, bisa berkarya dan bermanfaat di playgroundnya masing-masing. Kan selain di RD juga teman-teman kan juga ya di rumah, ya itu dampingi anak-anak, mungkin ada komunitas lain, dan pastinya butuh tenaga lebih biar tambah strong. Oke, sesuai dengan agenda kita yang sudah kita rencanakan, kita hari ini akan ngobrol-ngobrol aja beberapa poin yang udah kita rencanakan. Saya izin share screen dulu ya. Jadi, ini. Nah, langsung halaman terakhir, langsung kaget nanti. Kita kembali ke awal. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia agenda kita. Karena mumpung masih bulan Syawal, jadi mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri meskipun terlambat sudah tengah bulan udah lewat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya Karim. Setelah Ramadan ngangenin ya, kita bisa karena di RD kegiatannya juga nggak ada. Kita kemarin sengaja mengosongkan sengaja nggak sengaja ya. Kita rencananya mau ada sharing sebenarnya cuma karena satu dan lain hal ya nggak apa-apa kita skip dulu. Kita fokus dengan Ramadannya. Dan sampai pertengahan Syawal langsung aja kita mulai lagi, kita pemanasan dulu dengan ngobrol di malam hari ini. Nah, di malam hari ini kita selain eh, ngobrolin tentang Syawal, kita juga akan nge-review kemarin habis pembekalan di dengan Founding Mother tentang collaboration for change. Jadi di ekosistem tuh sebenarnya kemarin tuh kalau di batch saya di 2022 itu sebenarnya ada Bu Septi masih ada hutang beberapa pembekalan. Akhirnya di batch kali ini kita juga ikutan di pembekalannya dengan Bu Septi. Kemarin tuh pembekalan yang pertama ada Peca Kuca, kemudian yang kedua ada eh, yang ebook itu Story for Change, terus yang ketiga itu ada Coffee for Change. Kemarin kita yang habis itu bikin ya. Terus yang keempat ini tentang collaboration for change dan masih ada book for change. Nah, ini yang terakhir ini kayaknya belum ada kabar kapan dan Bu Septi bisanya apakah bulan ini, apakah waktunya belum tahu, belum ada obrolan lagi. Tadi bocorannya di meeting Philsester, jadi nanti kalau ada lagi insya Allah saya sharing sama teman-teman lagi. Terus kita juga akan ngobrolin tentang program di bulan Mei karena kita udah eh, mau berakhir bulan April, jadi kita skip juga April ini. Kita langsung masuk aja ke rencana nanti di bulan Mei. Oke, langsung aja kita akan mulai. Nah, kemarin ada yang bikin desain ucapan Idul Fitri. Nyerah. Nggak sempet ya. Allah, skip semuanya. Kemarin tuh sampai nggak inget pas udah hari H baru. Oh iya, dapat kirimannya orang belum bikin ya. Ya udah bikin aja satu. Bahkan untuk pribadi pun itu tuh foto tuh nggak ada. Jadi sama sekali nggak ada foto, cuma ada foto satu pas lagi di lapangan. Udah itu doang ya Allah. Parah banget dah.
hektik ya Mbak, nggak kayak zaman waktu kita pandemi gitu kayaknya semuanya online, semuanya HP itu masih kepegang banget gitu. Iya, Belakangan tuh betul. kayaknya balik udah nggak pandemi tuh kayaknya HP tuh kayak penting nggak penting gitu ya. Karena ada kegiatan offline jadi ngebagi-bagi diri udah gitu udah tepar deh sampai. Iya betul banget. Jadi apalagi anak-anak juga udah puasaan itu sibuk kegiatan di sekolah, habis itu Betul. mudik, lebaran dan segala kesibukannya jadinya kayak bikin-bikin kayak gitu tuh kayak nggak kayak zaman pandemi dulu gitu. Ada yang beda. Betul. Aduh, ya Allah. Oke. Nah nih, satu kata untuk libur lebaran tahun ini. Apa Mbak nih satu kata? Seru sih, seru. Soalnya maksudnya karena udah lama gak ketemu ortu ya, orang tua datang, ibu saya datang, bapak saya datang tuh, jadi wah gitu. Gimana sih? Emang emang bener-bener sehat gitu. Begitu, jadi lagi drop-dropnya begitu datang sehat, bisa bisa segala macam. Udah gitu masih sempat masak-masak. Begitu mereka pulang bersambung. Alhamdulillah ya. Mumpung barengan pas sehat ya. Kalau barengan sakit kan biasanya kan gimana? Aduh, udah Betul, jauh-jauh hari gitu mereka ya. berat pula kan. Cuma ya itu lucu begitu mereka. Jadi mereka pulang hari Jumat tuh Jumat siang diantar ke bandara. Tahu-tahu malamnya tuh aku demam. Besok paginya ibu nelfon kan. Lo kemana? Nggak ada suara. Nggak ini nggak nelfon. Iya demam. Lo kok demam? Ada aja gitu ya. Kayak itu kalau anak kecil tuh ditinggal orang tuanya gitu. Terus Bener. tiba-tiba nangis. Iya bapakku bilang itu sarung ketinggalan satu boleh kok boleh katanya. Iya takut. Kayak ini ya, anak-anak yang baru belajar sekolah gitu, terus ditinggal orang tuanya tiba-tiba nangis. Kalau kita dulu belajar ke kos itu homesick tiba-tiba inget gitu. Tiba-tiba pengen ini pengen itu lah kan langsung kepikiran ini. Ih, coba kemarin pas ada kan bisa dimintain masa ini masa itu gitu kan. Aduh ada aja deh pengalaman. Tapi kok mungkin ada satu kata buat liburan kemarin, mungkin bisa diketik aja kalau nggak bisa on mic. Atau mungkin bisa nyusul juga boleh. Kita lanjut ya. Nanti teman-teman yang baru hadir biar bisa ini. Kita bacain Mbak Viko lebaran pertama tanpa Bapak sedih banget kayak ada yang kurang. Tapi senang juga ketemu saudara yang biasanya nggak ketemu jadi ketemu. Iya ya, kalau biasanya semuanya lengkap, terus tiba-tiba ada yang nggak ada. Kayak dulu waktu kalau aku bapak mertua ya, bapak mertua itu meninggalnya pas Ramadan. Jadi kayak habis maghrib, habis buka puasa itu masih telepon cucu-cucunya. Kan keluarga suamiku kan cowok semua nih Mbak. Terus cucunya kan dari aku kan cewek-cewek nih. Jadi kayak istilahnya cucu kesayangan gitu. Habis maghrib itu masih ditelepon, masih nanya-nanya kabar. Nah habis Isya beliaunya tuh eh, kan habis Isya biasanya kan ada ceramah dulu baru taraweh gitu ya. Nah pas habis Isyanya itu beliau tiba-tiba kayak nggak sadar terus bawa ke puskesmas sudah nggak ada gitu. Jadi kayak apa ya meninggalnya pas Ramadan terus pas di musola pas itu ya banyak orang yang jadi ngiri gitu ya di meninggalnya dengan cara yang ya nggak pakai sakit lama nggak pakai ini. Nah, kayak iya Mbak Viko kayak pesan-pesannya ini ya kayak keinget banget. Dan itu tadi habis ditelepon nih, habis ini ya jaga anak-anak ya gini gini gini. Oh iya, akhirnya jadi kayak nempel banget. Oh iya pesannya beliau sebelum meninggal kayak gini. Kita doakan ya, semoga yang sudah berpulang diberikan tempat yang terbaik. Insya Allah kita juga akan nyusul dan kita akan bareng-bareng nanti di surganya Allah. Amin. Kalau inget yang sedih-sedih kayak gitu jadi gimana ya jadi keinget lagi gitu tapi ya tetap semangat karena kita juga akan nyusul kita juga akan ya semoga bisa diberikan tempat yang terbaik dan kita juga sama nyusul tempat yang terbaik juga nantinya. Oke kita akan lanjut lagi.
Nah, berikutnya, siapa yang kayak begini? Biasanya defaultnya makanan waktu Lebaran tuh nasi opor, sambal goreng, ketupat, rendang, yang berat-berat. Pas udah berapa hari menunya sama terus, akhirnya pelarian ke bakso sama mie ayam. Jadi Eh, udah bosen sama itu lagi, makanan yang penuh dengan kehangatan kalau kata Pak Dodi ya. Kalau di sini ada warung bakso Malang. Jadi bakso Malang dari Bandung itu. Bakso Malang tapi dari Bandung. Jadi itu antrian ya sampai parkiran. Saking orang-orang udah bosen lihat rendang. Iya. Kalau kemarin tuh eh, temennya anakku kan orang tuanya ada yang jualan bakso mie ayam juga ya Mbak. Orangnya di Malang tapi dia asalnya dari Bandung, dari Jawa Barat balik lagi. Nah, dia pas liburan itu dia nggak mudik, dia mudiknya setelah selesai liburan. Karena liburan kan pas rame-ramenya tuh Mbak, apalagi kan Ya. dekat stasiun, orang mudik, orang liburan. Jadinya iya, kita masih rame nih. Ini masih nyari rezeki habis itu baru sekarang dia belum balik nih, masih mudik nih. Ih, di Bandung itu kalau Lebaran nggak ada yang buka. Oh Sedih deh iya. pokoknya kalau pulang pas Lebaran. Kalau di Pekanbaru apa nih Mbak makanan jajanannya khasnya sana kalau Lebaran? Kalau Lebaran itu sebenarnya apa ya? Nggak di sini tuh biasanya banyaknya tutup juga karena kan banyaknya orang Sumbar ya. Jadi banyak yang mudik ke Sumbar. Jadi ya itu bakso-baksoan sih biasanya bakso-baksoan mulai dari bakso mie ayam, bakso yang baru-baru ini bakso Malang, sama ini fast food yang di mall biasanya buka kan. Tutupnya pagi aja. Ya, tapi begitu dua tiga hari rumah makan Padang yang besar-besar udah pada buka ya udah orang balik lagi ke situ karena di sini emang fanatik sama santan. Khasnya Sumatera gitu ya kayaknya ya. Mbak Viko kayaknya ini terlempar. Semoga segera kembali bergabung. Kita lanjut nih ke berikutnya. Kita langsung ke review pertemuan sama ibu kemarin. Nah, kemarin tuh sebenarnya saya ketinggalan, jadi nyimak siaran ulangnya sama nyimak slide-nya. Jadi saya mau share aja beberapa poin-poin soal collaboration for change. Eh, kita baca chatnya Viko dulu. Oh iya, silakan Mane nanti gabung kembali kalau udah selesai. Oke. Saya ini aja ya, sambil sharing aja. Mungkin Mbak Viko bisa sambil nyimak, Mbak ini bisa gabung lagi kalau udah selesai. Kemarin tuh bahas soal collaboration, co artinya kerjasama, labor artinya bekerja, artinya bekerja bersama-sama. Ada tujuan yang ingin dicapai oleh minimal dua entitas atau lebih, dan keduanya memiliki keahlian dan pengalaman yang berbeda. Jadi kalau misalnya sama persis keduanya, umumnya itu nanti konfliknya lebih banyak. Kalau mereka punya perbedaan keahlian, punya perbedaan pengalaman, biasanya itu bisa saling melengkapi dan bisa saling sharing cara-cara yang berbeda untuk mencapai solusinya. Nah, sebenarnya kolaborasi itu tidak wajib. Kalaupun mau mengerjakan sendiri semuanya, itu bisa banget kalau Bu Septi mencontohkan kayak ibu profesional di 1 sampai 5 tahun pertama itu semuanya dikerjakan sendiri tanpa kolaborasi dengan pihak luar. Kalaupun ada, itu bentuknya sponsorship aja, nggak kayak sekarang misalnya IP sama Frisian Flag, kalau Dapur Ibu Bersama itu, kalau sekarang IP sama Asoka dengan ibu pembaharunya, kemudian ada Ibu Inklusif itu, terus ada lagi, sebenarnya program inovasi itu rencananya semuanya mau ada kayak gandengannya gitu. Jadi di IP di 5 tahun yang ketiga ini rencananya semuanya ada dan jadi pijakan untuk nanti ibu profesional untuk dunia. Kalau sekarang kan masih ibu profesional untuk Indonesia nih di 5 tahun yang ini. Nah, ada beberapa poin ketika kita bikin kolaborasi, mungkin bisa juga pembelajaran buat RD nih kemarin-kemarin.
Apakah kita sudah melakukan ini, apakah kita pernah melakukan kesalahan, atau kita apa-apa yang perlu diperbaiki untuk kolaborasi. Kemarin ada catatan, eh, buat kolaborasi, kata Ibu, kita butuh rasa percaya diri yang tinggi. Jadi kita harus setara. Mungkin Mbak Ne kemarin waktu KPI dapat pembekalan semacam ini juga ya. Kita kalau mau kolaborasi sama pihak luar, kita udah merasa pede, kita ada posisinya sama tinggi dengan orang yang kita ajak kolaborasi. Kita nggak mengharapkan apa ya, kalaupun nanti teman kolaborasi kita misah misalnya, program kita ini tetap bisa jalan terus tanpa teman kolaborasi kita. Jadi adanya teman kolaborasi itu untuk meningkatkan dampak yang ingin kita hasilkan, bukan mempengaruhi apa yang akan kita jalankan. Jadi ada atau enggak adanya teman kolaborasi, program kita tetap jalan terus gitu. Kemudian yang kedua, kalau kita mau kolaborasi, kita perlu punya inisiatif. Jadi kita perlu untuk banyak-banyak ngobrol, untuk sharing dengan teman kolaborasi kita, apa yang kita punya, apa yang kita nggak punya. Lalu misalnya nanti tujuannya apa, itu kita udah bisa menyamakan frekuensi. Nah, kolaborasi itu sendiri nggak cuma sama eksternal, di internal kita sendiri aja, saya sama Mbak Neng, sama Mbak Viko itu sendiri saat ini sedang melakukan kolaborasi untuk mencapai tujuannya di RD. Nah, dari sini dulu kita kuatkan, kita sama-sama tahu tujuan kita apa di RD. Kita pengen bikin tempat belajar yang mudah dan menyenangkan, bisa belajar desain, ilustrasi, dan videografi bareng-bareng. Bisa saling sharing pengalamannya masing-masing. Mungkin teman-teman punya eh, pengalaman kemarin aku habis bikin ini, kemarin aku bikin kelas itu, habis ikut di sana, ini bagus loh, aku mau sharing pengalamanku belajar di sana, itu boleh banget di sini. Jadi nggak harus udah ahli, nggak harus Mbak Viko kolaborasi jangka panjang berarti ya. Iya, eh, nanti akan kita bahas tentang kolaborasi jangka panjang yang sustain itu seperti apa. Nah, di sini ada 2 poin, perubahan, berkelanjutan, dan signifikan. Nah, yang dibutuhkan apa untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan signifikan itu? Kita butuh kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak. Jadi nggak cuma sendiri. Oke, saya kembali. Nah, kerjasama dan kolaborasinya dalam bentuk apa? Saling berbagi ide, berbagi sumber daya, berbagi keahlian untuk menciptakan solusi yang inovatif. Kenapa inovatif? Karena kita kan di Ibu Pembaru harapannya kita bisa membuat gebrakan-gebrakan baru. Jadi misalnya yang teman kita udah pernah bikin A, terus yang lain bikin B, mungkin kita bisa gabungan A sama B, kita bisa bikin C gitu. Jadi kayak ada modifikasi-modifikasi, bukan melakukan hal yang sama. Kalaupun hal yang sama itu kita bisa koreksi dari yang sudah dilakukan tadi, mana yang sudah baik, yang perlu dilanjutkan. Kalau misalnya ada kegagalan atau kekeliruan, itu sebisa mungkin jangan diulangi lagi. Terus, bahasan yang kedua tentang pentingnya kolaborasi. Kenapa sih kita perlu berkolaborasi? Padahal kan kalau sendirian pun juga bisa tuh. Sebenarnya ada beberapa hal yang menguntungkan dari kolaborasi itu. Yang pertama, kita bisa gabungkan keahlian-keahlian. Itu tadi, di kolaborasi diusahakan kita memiliki modal yang berbeda antara satu pihak dengan pihak yang lain. Jadi misalnya, saya udah biasa pakai Canva nih. Terus Mbak nih biasanya pakai CapCut nih. Nah, itu kita punya perbedaan nih. Kita bisa saling melengkapi nih. Terus misalnya saya butuh bikin video, saya kasih ke Mbak nih, tentu lebih cepat daripada sebenarnya pakai Canva juga bisa. Tapi kalau pakai CapCut misalnya, itu emang buat ngedit video, jadi itu akan lebih cepat. Dan Mbak nih sudah punya keahliannya, Mbak nih udah punya SDM-nya, udah punya modal, udah tahu toolsnya yang mana aja, jadi akan bisa lebih cepat dilakukan tujuannya itu. Kemudian memecahkan tantangan bersama.
di sini kita perlu menyamakan frekuensi ya. Jadi misalnya RD kolaborasi sama komunitas lain di ekosistem nih. Misalnya kita punya program, kalaupun kita kerja sama-sama komunitas yang lain, itu kita punya tujuan yang sama, bukan komunitas lain menjalankan tujuan kita, bukan. Jadi perlu diobrolin lebih lanjut. Jadi nggak cuma sekali dua kali merumuskan itu. Jadi kita perlu sepaham bahwa tujuan kita tuh sama. Kita mau melakukan ini, jadi ini bukan hanya menguntungkan RD, tapi juga menguntungkan semuanya. Kalau kata Bu Septi, ada prinsip you win, I win. Mungkin teman-teman udah pernah dengar nih ya. Jadi bukan hanya RD yang akan mendapatkan untung, komunitas lain juga akan mendapatkan untung yang sama karena kita punya tujuan yang sama. Terus mendorong inovasi baru. Ini kayak yang tadi. Jadinya karena Mbak Ne udah punya pengalaman ngedit pakai CapCut misalnya. Pakai CapCut tuh pakai ini, alurnya begini. Kalau biar bisa gratis pakai ini gitu. Udah tahu idenya, terus jalannya gimana, pakai ini tuh udah tahu. Terus misalnya nggak perlu mengulang dari nol lagi. Kalau saya misalnya saya belum pernah belajar CapCut, tapi saya butuh bikin video yang ngedit video yang cepat. Nah, jadi saya bisa berkolaborasi, saya bisa belajar lewat kolaborasi bareng Mbak Ne itu tadi. Terus yang terakhir, karena tadi signifikan tadi, perubahan signifikan, ada pentingnya yaitu meningkatkan dampak. Nah, kalau cuma saya sendiri, follower saya misalnya ada sekian nih, mau membagikan tentang RD, saya cuma bisa eh, merangkul orang 10 misalnya. Mbak Ne punya teman 10 lagi, Mbak Viko punya teman 10 lagi. Nah, karena kita berkolaborasi, kita bisa menggabungkan lebih banyak orang, lebih luas lagi dampak yang bisa kita hasilkan. Nah, berikutnya ada tantangan kolaborasi. Nah, ini eh, tantangan ini berdasarkan yang udah pernah kejadian dari kolaborasi-kolaborasi yang udah dilakukan di IP maupun teman-teman yang lain. Biasanya itu terjadi yang itu tadi, perbedaan perspektif. Jadi kayak apa ya, aku lebih tinggi, aku lebih banyak followernya dari kamu. Kamu cuma segini. Kalau contohnya Bu Septi kemarin gini, kan IP kan kerja sama Asoka juga yang udah mendunia lah istilahnya. Terus kerja sama kementerian-kementerian juga. Jadi prinsip you win I win itu kita sejajar setara sama orang-orang kementerian itu, orang-orang Asoka itu, kalaupun ada misalnya minta pendapat dari masing-masing leader ini, maka kita sama tingginya dengan mereka. Ini banget ya. Jadi kalau kata Bu Seti, kenapa 5 tahun pertama belum kerjasama kolaborasi dengan pihak luar itu untuk menguatkan pondasi agar kita bisa pede dulu. Nggak cuma Bu Septi, tapi semuanya membernya Ibu Profesional itu bisa pede kalaupun keluar itu sama kayak leadernya. Jadi misalnya RD itu biasanya identik dengan saya misalnya. Kalaupun bukan saya, misalnya Mbak Ne nanti ngobrol sama komunitas lain yang akan kolaborasi, maka itu sama PD-nya dengan saya. Kayak gitu. Kalau misalnya enggak, biasanya kan apa ya? Oh, kita mau kolaborasi sama kementerian nih, kita mau kolaborasi sama eh, apa ya perusahaan yang udah gede. Biasanya kita minder duluan dan terus kita nggak bisa mengatakan tidak misalnya nggak sesuai value-nya sama kita nih. Misalnya kita kerjasama sama brand A tuh pengennya A, B, C, D, padahal kita maunya A, B aja. C sama D-nya kita nggak sesuai nih. Kita harus berani buat ngomong, oh itu nggak sesuai, kita nggak bisa menjalankan itu. Itu pentingnya prinsip you win, I win itu tadi. Kita bisa menyamakan perspektif dulu. Kemudian koordinasi dan kolaborasi. Nah, ini juga biasanya kan nggak semua orang punya value yang sama kayak kita misalnya. Nggak semuanya bisa aktif diajakin ngobrol misalnya jam online-nya kita nggak tahu, suka-suka dia atau gimana. Nah, di sini kita perlu untuk ngobrol terus sama teman kolaborasi kita. Nah, kayak
gini nih, jadi kita bisa tahu nih, oh Mbak Nek nggak aktifnya kemarin karena sakit. Oh Mbak Viko nggak aktifnya misalnya kemarin karena mudik. Jadi kita bisa saling bertukar informasi, diupdate terus eh, kondisi masing-masing untuk bisa mengkomunikasikan perannya dan tugasnya masing-masing. Di poin yang ketiga, di tantangan kolaborasi. Di awal perlu jelas dan transparan perannya apa, tanggung jawabnya apa. Jadi ketika kita ngobrol begini bukan lagi lempar-lemparan tugas, tapi kita udah tahu, oh Mbak Nei bertugas di program nih. Jadi kalau saya mau nanya program, R-nya itu Mbak Nei. Kalaupun nanti Mbak Nei menugaskan ke siapa teman-teman kita sesuai dengan peran yang lebih kecil nih, tetap R-nya yang akan bertanggung jawab nanti Mbak Nei untuk memantau apakah perannya itu dijalankan atau enggak sesuai pembagian yang udah dilakukan. Nah, kalau di sini Bu Septi itu bilang gini, di awal kita perlu clear dulu nih, ini program siapa yang merancang, kalaupun nanti pengambilan keputusannya siapa, itu ditetapkan di awal. Misalnya ini program kemarin Coffee for Change tuh Mbak Ne yang pegang nih. Jadi siapa yang melakukan apa tuh Mbak Ne yang ngatur. Kalaupun nanti ada yang berubah atau misalnya butuh penyesuaian, maka Mbak Ne yang akan teken, oh Mbak Resti nggak bisa ini, tolong digantikan saya misalnya. Nah di situ perlu jelas siapa yang jadi leadernya, pengambilan keputusannya kayak gimana nanti eh, agar nggak jadi rancu. Kalau di IP ada co-leadership, jadi eh, kayak yang bentuk roda itu loh Mbak Nay. Bentuk roda itu tiap komponen sama PI kan ada masing-masingnya ya. Jadi sekjen itu meskipun kita taunya dia yang paling tinggi ya, tapi sebenarnya nggak juga. Sekjen itu nggak berhak untuk menentukan, misalnya ibu pembaru mau bikin program ini, sekjen menolak misalnya, itu nggak bisa. Sekjen itu cuma dapat pemberitahuannya, karena yang paling tahu itu leader di masing-masing komponen dan PI-nya gitu. Jadi kayak eh, apa ya? Bukan bukan yang paling tinggi kan dia jadi integratornya. Jadi tetap aja di tiap lingkaran itu ada leadernya masing-masing yang menentukan jalannya rodanya itu dan diintegrasikan oleh Mbak Sekjennya ini. Jadi kayak gitu. Jadi meskipun saya leader, tapi kalau misalnya berhubungan sama program, saya akan tanya ke Mbak Ne, programnya ini bagaimana? Silahkan Mbak Ne yang menentukan putusannya seputaran program. Misalnya soal WAG ada Mbak Viko nih. Meskipun saya leader, maka Mbak Viko tetap yang menentukan di WAG program soal WAG mau diputuskan seperti apa. Kayak gitu. Kalaupun nanti saya ada usulan atau apa, saya akan sampaikan, tapi putusannya tetap di masing-masing PJ-nya ini. Kalau saya nangkepnya kayak gitu kemarin. Sampai sini ada yang mau didiskusikan? Masih ada beberapa poin sih habis ini. Mungkin sambil evaluasi ya, kita kemarin eh, mungkin menjalankan kolaborasi yang masih sponsorship aja, atau apa sih di kita yang mungkin bisa dilakukan sustainable kolaborasi sama mungkin tim lain atau mungkin apa ya brand lain, silakan. Ya, yang masih ini kadang-kadang bangun PD-nya itu apa eh, PD untuk bahwa kita 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 ini setara gitu. Nah, itu yang kadang-kadang ih aku kan belum bisa, yang kayak gitu tuh masih suka 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 begitu. Iya sih Mbak, kadang-kadang rasa itu ada sih, cuma eh, kalau menurutku se senyambang senyambang. Pokoknya kita jalanin aja. Pokoknya selama kita menjalankan program kita, continue melakukan kegiatan-kegiatan yang udah kita rencanakan, lama-lama PD-nya itu akan muncul dengan sendirinya menurutku. Kalau misalnya kita kadang kemarin tiba-tiba break ya, aduh tim lain kok udah sampai sana, tim lain kok aktif begini begitu, muncul lagi itu kayak gimana ya akhirnya ya udahlah kita ngobrol aja dulu kita mau ngapain kita rencanakan pelan-pelan kita mulai lagi
kita menata langkah sedikit demi sedikit, insya Allah PD-nya muncul lagi habis ini. Habis break kemarin tuh kerasa banget sih aku juga Mbak, kayak eh, ini tim yang baru-baru itu lagi kencang-kencangnya nih. Mereka bikin program ini itu, mereka ngundang siapa-siapa-siapa. Wah, seru ya mereka bisa ini semangatnya. Kok aku belum bisa ya kayak gitu. Terus ngaca lagi, oh iya ini habis sakit, oh ini timku lagi begini, oh ini lagi sibuk lebaran. Kan nggak bisa dipaksain juga kayak gitu ya. Jadi nggak tahu diri lah istilahnya. Kita kita nggak bisa kayak gitu bukan berarti kita nggak setara dengan mereka. Kita juga melakukan sesuatu sesuai dengan porsi kita sendiri gitu aja kali ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Berikutnya ada beberapa poin lagi. Ini kayaknya perlu perlu dibahas karena ini berkaitan dengan kayak internal kan tadi kan kolaborasi kayak eksternal banget gitu ya. Yang ini membangun tim yang efektif ini kayaknya perlu kita simak karena ini kita butuhkan untuk internal tim kita. Eh, untuk mencapai tujuan bersama, kemarin ada beberapa poin yang disampaikan Ibu waktu pembekalan itu. Yang pertama, setiap anggota itu saling melengkapi dan saya rasa ini yang udah kita terapkan di RD ya. Jadi kayak nggak bisa ngerjain semuanya sendiri gitu. Jadi masih ada saling bagi tugas. Kalau misalnya nggak bisa tuh masih bisa saling backup. Dan ini saya apresiasi teman-teman udah melakukan ini. Terus yang kedua, komunikasi terbuka. Bukan berarti semua hal kita omongin, tapi yang berkaitan dengan tim kita komunikasikan. Jadi misalnya, maaf Mbak ya, aku nggak bisa, soalnya lagi ada urusan ini, aku saat ini lagi fokus ini, atau ada kesibukan apa, itu kita bisa saling berbagi informasi. Jadi nggak berpraduga gitu ya. Ini kok nggak ada nih kemana ya? Ngilang kemana ya? Wah, jangan-jangan gitu. Alhamdulillah ada komunikasi ini dan ini membantu banget di kita. Kalaupun ada yang nggak bisa, siapa yang bisa itu yang menjalankan. Terus berikutnya peran dan tanggung jawab yang jelas. Kayak kemarin di awal tahun kita udah berbagi peran, tanggung jawabnya apa masing-masing sudah tahu. Jadi nggak perlu kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain itu ya. Ini kamu aja, nggak ada yang kayak gitu. Terus berikutnya memfasilitasi kolaborasi. Salah satunya dengan ngobrol kayak gini, saya rasa ini salah satu fasilitasi kolaborasi yang ingin kita lakukan. Berikutnya adalah menghargai kontribusi. Sekecil apapun yang teman-teman lakukan, itu bermanfaat banget, bermakna banget untuk RD. Jadi terima kasih banyak. Yang terakhir adalah menjaga semangat tim untuk solid dan produktif. Nah, ini juga kayaknya saya juga masih belajar dan kayaknya ini saling menular ya. Kalau misalnya ada satu yang mulai nggak semangat, selama masih ada yang tetap jalan, masih ada lokomotifnya, insya Allah masih jalan terus keretanya meskipun pelan-pelan. Nah, tentang komunikasi yang efektif ini diulang lagi kemarin sama Bu Septi. Kayak yang tadi ada keterbukaan dan kejujuran, kemudian mendengarkan aktif. Kayak gini tuh ada saran dari Bu Septi ketika kita meeting sama eh, teman kolaborasi kita, misalnya sama tim sendiri atau sama tim yang lain, diusahakan kita punya catatan dari setiap meeting. Kalaupun ada rekamannya kayak gini kan kita bisa mereview kembali. Tadi kita bahas apa, hasil meetingnya apa. Kalaupun ada tiba-tiba perubahan, tapi di luar meeting, itu kita bisa cross-check. Oh, pas meeting kan begini kok, tiba-tiba minta begitu. Nah, dari catatan itu kita bisa memahami, mengidentifikasi masalah, lalu bisa mencari solusinya bersama. Sebentar ya, saya cas dulu. Kayaknya baterai laptop saya low.
Oke, kita lanjut. Nah, itu tadi kenapa perlu mencatat? Karena biasanya kadang karena value-nya belum tentu sama dengan komunitas kita, ada yang kayak mencela-mencela lah. Misalnya sekarang waktu meeting udah ketemu kesepakatan A, tiba-tiba besoknya lagi bilang lagi ganti B. Nah, biar nggak terjadi ini, kita bisa bikin kayak notulen. Di meeting kemarin kita sudah sepakat A, jadi jangan tiba-tiba jadi B kayak gitu. Terus umpan balik konstruktif. Nah, ini tadi karena kita udah setara, kita bisa bilang, oh saya setuju dengan ini, saya tidak setuju dengan ini. Berikutnya kita perlu pemahaman yang sama, kayak menyamakan frekuensi itu tadi. Kita paham tujuannya kolaborasi ini apa, perannya apa, masing-masing, lalu tanggung jawabnya apa aja. Nah, di kolaborasi ini kita juga perlu berbagi visi dan tujuan bersama yang tadi ya, yang diulang lagi di awal tadi. Kenapa? Agar kita bisa tahu, oh di komunitas ini saya punya harapan, misalnya di tahun 2024 saya pengen begini-begini, di komunitas satunya saya pengen begini-begini, kita bisa saling berbagi apa yang ingin kita capai bersama. Kita punya komitmen dan konsistensi bersama, jadi diusahakan kolaborasinya itu bersifat sustain atau meskipun itu kegiatan yang kecil, tapi bisa dilakukan secara kontinu, nggak cuma sekali aja. Nah, ini kayaknya juga perlu ini juga ya, belajar lagi ya kita untuk bisa kolaborasi secara kontinu, karena selama ini kan kita kolaborasinya kayaknya cuma ya pas ada event itu aja, atau pas kita butuhkan, kita dibutuhkan oleh mereka, atau kita lagi bikin event kita mengundang mereka. Kalau kemarin sih ada yang nanya, dia diajak kolaborasi sama eh, semacam DKM gitulah, Dewan Masjid, semacam pengelola masjid itu untuk mengisi kajian untuk anak-anak sama orang tuanya. Nah, kayak gini kan kadang itu ada yang semacam dipaksakan gitu ya, bukan keahlian kita, tapi kita diminta untuk eh, mengisi itu. Misalnya kemarin itu dari Tender Love kalau nggak salah, kan itu seputar kesehatan keluarga ya. Mungkin Mbak Neng kenal sama Mbak Iya. Kauli. Nah, beliau itu nanya, saya diminta untuk mengisi seputar parenting begini-begini. Nah, itu gimana, Bu? Nah, kalau Bu Sati menyarankan seperti ini. Kita asesmen dulu, kemudian kita tanyakan dulu ke orang yang orang atau lembaga yang akan berkolaborasi itu programnya seperti apa, siapa yang akan merancang program tersebut, apakah eh, dari kita ataukah dari kolaborator kita. Kalau misalnya dari kita, maka kita akan menentukan dan meracik menunya apa aja yang akan disajikan agar sesuai. Jadi nggak dipaksakan eh, sesuai kebutuhannya mereka, tapi kita juga melihat apa yang jadi tujuan kita yang bisa jadi tujuan bersama dengan teman kolaborasi kita. Di awal sudah dibikin perencanaan, disepakati agar tidak ada konflik kepentingan itu tadi. Kemarin ada juga yang bahas kayak itu tadi pernah melakukan kolaborasi yang tidak setara. Jadi kayak diremehkan gitu, kayak pendapat-pendapatnya itu nggak didengar gitu sama teman kolaborasinya. Jadinya kan nggak enak banget ya. Kita di situ judulnya kolaborasi, tapi kenapa unek-unek kita kayak masukan ide-ide kita nggak didengarkan kayak gitu. Kurang lebih itu aja kemarin pembekalan dari Bu Septi. Mungkin Mbak Ne mau ada yang didiskusikan, Mbak Viko, silakan. Oke, kita lanjut aja kalau gitu. Kita punya rencana di bulan Mei. Di Mei kita nggak ada proyek besar, kita ada sharing aja, sama ada challenge. Nah, temanya Mei ada Hari Pendidikan ya. Kemarin tema kontennya desain dalam dunia pendidikan. Nah, ini jadi tema konten juga. Jadi nanti kalau Mbak Tika mau bikin konten di
Instagram, nanti bisa pakai tema ini. Nah, sharing time kita desain untuk event, khususnya flyer. Ini sebenarnya udah pernah eh, saya sampaikan waktu kemarin di sharing di PWP kemarin, di bulan apa ya, saya lupa, pokoknya di tahun kemarin. Nah, materinya itu masih ada, mungkin nanti bisa dimodifikasi, ada kayak semacam tips-tips cara cepet bikin flyer gitu istilahnya. Ada, kalau misalnya kita jadi tim desain, kira-kira apa yang perlu disiapkan sebelum bikin flyer? Terus kita mintanya sama siapa? Kalau saya kemarin ngelis dulu nih, isi flyernya apa aja, biar nggak terlalu lama, nggak perlu revisi berulang kali. Jadi kalau kita minta ke tim acara tuh apa aja nih? Judulnya apa? Terus kayak narsumnya siapa, keterangan tentang narsum, ada fotonya, terus tanggal biasanya, jam, terus tempatnya, atau platform kalau online, terus daftarnya di mana. Jadi Kak, list itu semua tuh udah kita minta di awal sama tim acara sebelum kita bikin flyernya. Jadi kalaupun kita disuruh bikin flyer tuh bukan sekedar bikin flyer dong, nggak kayak gitu. Kalau kita disuruh bikin flyer, apa aja sih yang perlu kita minta sama tim acara? Nah, yang kita bahas nanti di situ. Sama kayak ada dikit soal ngelayout lah, ngelayout flyer yang kira-kira eh, apa ya, biar lebih efektif gitu, biar nggak apa sih, kayak tips-tips kenapa mesti pakai fontnya itu dua jenis aja, dua atau tiga jenis, kenapa nggak terlalu banyak, terus kayak soal kontras, soal apa ya, elemen-elemen apa yang perlu kita tambahkan, kenapa nggak boleh terlalu banyak elemen, jadi biar bisa teksnya kebaca kayak gitu-gitu. Dan rencananya nanti mau kita zoom di pekan kedua Mei, minggu depan mungkin ya, atau minggu depannya lagi. Minggu minggu yang tanggal 13 itu ya, 13 sampai 19. Iya boleh Mbak. Jadi kalaupun nanti mau dibuat umum itu mungkin teman-teman bisa gabung aja ke ruang belajar. Jadi nanti linknya kita bagikan di ruang belajar kayak pas CFC kemarin. Kalau mau dibikin gratis boleh, mau misalnya mau berbayar, misalnya berbayarnya tuh kayak eh, silakan donasi terbaik untuk RD gitu, kayak itu boleh. Jadi misalnya mau donasi boleh, kalaupun enggak juga enggak apa-apa. Kalau misalnya ini bermanfaat, silakan donasi. Kalau misalnya enggak, ya terserah kamu lah gitu. Kemudian habis sharing ini, pengennya ada challenge mereka bikin flyer berdasarkan brief yang udah kita sediakan. Jadi kalau kayak listnya flyer apa aja yang perlu masuk itu nanti kita kasih. Nah, nanti teman-teman diminta untuk bikin flyernya acara tersebut. Nah, nanti gift-nya ini nanti kita tanya Mbak Lucky, saldo kita masih berapa? Insya Allah masih ada. Kalau untuk ini gift-nya challenge ini. Atau teman-teman mau nambahin juga boleh, silakan. Kayak biasanya ya, kalau ada yang mau jadi sponsor bisa kasih logonya ke kita terus mau ngasih apa. Misalnya e-wallet boleh, atau mau kasih barang apa gitu juga boleh. Terus temanya kayak tadi, ngikut desain untuk dunia pendidikan. Terus piket WAG bisa mulai lagi Mbak Viko nanti kalau udah ready mau masuk event atau udah ready kontennya, nanti Mbak Viko bisa nyapa-nyapa lagi ke WAG. Terus ada lagi PR, ada form mengukur dampak dari ekosistem. Ini khususnya saya sama Mbak Tika ya. Jadi tiap event itu kita kan biasanya laporan nih ke ekosistem. Ada namanya sinergi karya yang biasanya kalau teman-teman lihat di Ibu Pembaharu itu ada kayak kolase program-program tiap tim tuh apa aja. Nah, itu sinergi karya. Nah, setelah programnya itu berjalan, biasanya 3 bulanan itu ada laporan kayak ada berapa banyak pesertanya, terus mana aja, usianya berapa, kayak gitu-gitu. Itu ada di form mengukur dampak. Ini sebenarnya requestnya dari Yayasan Ibu Profesional untuk setiap tahunnya. Jadi nyicil di 3 bulanan untuk Ibu Pembaharu lewat form ini dari tiap tim. Sebenarnya ini agak
tricky banget ya, karena tiap tim ada banyak banget programnya, terus Ibu baru saat ini ada 90-an tim, dan itu perlu ngerekap semuanya. Jadi agak ruwet juga, nggak kayak komponen yang cuma program terpusat di situ jadi satu, siapa yang bikin program udah jadi satu. Kalau ini kan ada banyak banget program dari tiap tim, beda sama kayak komponen yang lain. Nah, ini yang agak jadi PR. Makanya di tahun lalu itu nggak bisa ngerekap sinergi karya karena ini, karena tiap tim itu bayangkan kita di RD tiap bulan misalnya ada sharing time gitu aja. Ada tiap bulan sharing itu ada berapa yang perlu direkap dari masing-masing itu, dan ada berapa tim tinggal dikalikan. Kemarin tuh Mabok. agak-agak pusing juga para Filsester, khususnya yang soal rekapan ini manopnya. Kalau saya kan tinggal ini ya, ngedesain-desain paling ditanya kayak insight-nya, laporan insight dari Instagram itu. Oh kan lebih gampang ya, tiap 3 bulanan udah ada gitu. Nah kalau ini yang sinergi karya ini, wah gimana cara ngisinya? Udah kolaps duluan. Nah di bulan Juni kita ada rencana bikin seamless pattern dengan tema anak-anak dicetak di kaos atau tote bag. Nah, ini kemarin Mbak Tika kan rencana yang jadi narasumbernya. Nah, apakah Mbak Tika sudah siap? Kalau misalnya Mbak Tika belum siap, kita bisa ngulang lagi pendar digital yang sebelumnya nih Mbak, bikin eh, custom souvenir juga di tote bag ini. Dia lebih simpel karena nggak harus ada apa ya? Nice. Iya, nggak harus ada seamlessnya. Eh, Insya Allah besok aku ada materi soal doodle. Kalau misalnya sekiranya itu Mbak Tika belum siap, itu bisa rencana cadangan di pendar Hmm. digital ini. Nanti tak share dulu ya. Kalau besok udah tak share. Soalnya besok ngisi juga di Rumble Doodle. Nanti materinya tak share ke RD Insya Allah kalau udah selesai. Nah, kurang lebih itu aja sih dari program bulan Mei. Mungkin Mbak Nei ada tambahan? Eh, ini aja sih paling persiapan buat bulan Juni ya kan kalau bulan ini kita cuma sharing time sama challenge berarti ya yang perlu ini apa namanya siap-siap nanti pendar digital di Juni berarti sebenarnya ya. Iya. Dan ini kan Mbak Nei kan panitia JCC nih, meskipun katakanlah kecil-kecilan, JCC itu cukup menguras waktu dan tenaga. Ini aku udah bilang aku mau ini aja aku apa namanya aku mau gambar-gambar aja maksudnya aku mau bikin di cuma ya nggak tahu lah ininya ya mudah-mudahan nggak terlalu ini kan Juli dia kan ininya Juli jadi kami tuh bulan ini itu regional tuh Milad yang ketujuh jadi kita ada apa tuh namanya ada series ada beberapa kegiatan ini dari komunitas sendiri bikin vlogger cilik jadi buat anak-anak jadi kelas buat anak-anak gitu nanti jadi itu nyambung jadi kepanitiaannya nyambung karena nggak mau rekrut lagi Udah lanjut aja gitu ya. menjebak panitia yang sudah masuk langsung lanjut habis itu langsung JCC. Aduh. Tapi enaknya JCC sekarang mungkin udah ada panduannya ini ya, harus ngapain gitu, belajar dari yang tahun kemarin itu. Betul, betul sekali. Makanya kemarin udahlah kita bikin yang sesimpel. Maksudnya kalau online kan nggak seru ya. Maksudnya udah nggak inilah. Kalau online kayaknya anak-anak juga udah males banget gitu kan. Udah kita bikin offline nggak apa-apa, kecil nggak apa-apa. Pokoknya offline aja biar bisa ketemuan ya udah. Mari kita Biasanya eksekusi. itu yang paling seru dan paling ditunggu anak-anak itu damkar, Mbak. Nah, iya itu. Jadi opsinya tuh itu. Kalau nggak damkar, kalau di sini kami tuh punya kerjasama sama Basarnas kebetulan. Oh Jadi memang iya, beberapa kali kita ada kegiatan bareng Basarnas. Nah itu itu incerannya kalau nggak damkar, Basarnas yang kayak gitu ininya. Apa inceran yang pokoknya yang bisa membuat anak-anak basah dan kotor aja itu aja.
Biasanya paling ditunggu-tunggu naik mobil damkar. Kayak kemarin ini di Kidzania itu dia kayak apa ya, dikasih tahu terusnya apa aja, terus pakai bajunya itu baju damkar. Habis itu naik mobil damkarnya ada kayak tempat khusus. Jadi dia kayak selang-selangnya itu beda-beda, ujung-ujung selang Iya, beda-beda. Nah itu mereka seneng banget. Wah ini bisa jauh, wah ini segini kayak gitu. Kayak ada pura-pura kebakarannya di gedung gitu. sama pembalap biasanya kalau di Kidzania itu pembalap ada balapan yang di belakang. Iya, seru kemarin di Kisania itu. Kalau misalnya kayaknya nggak cukup sehari juga ya, semua bootnya itu ada berapa ya, kemarin banyak banget ya. Kemarin Kisania yang Surabaya sih kalau anak-anak ini yang deket. Oh, Surabaya ada ya? Ada ya. Aku terakhir tuh Kidzania tuh pas masih ngajar. Jadi aku ngawal anak-anak muridku ke Kidzania. Waktu itu belum punya anak. Jadi aku ya, wah lucu ya, seru gitu. Anak-anak ngisi bensin, pakai apa? Masukin uang yang pas awal itu Iya. kan di KM itu kan. Aduh, seru juga ya nanti kalau punya anak mau ah. Belum sampai sekarang belum kesampaian. Pas punya Kemarin anaknya. tuh ini Mbak ada kayak sponsor-sponsor gitu kan. Jadi kayak Hmm, KAI, terus kayak dari UBS Gold itu mereka bikin kayak gelang-gelang gitu terus ada logonya UBS gitu. Kupikir ini gelang emas beneran, ternyata ya ini bikin manik-manik gitu. Terus ada apa ya, bikin sepatu, desain sepatu. Kan kayak perusahaan sepatu gitu, mereka hmm. nggambar, warnai desainnya mau kayak gimana. Terus apalagi ya kemarin tuh kayak desain gitu dari Sidu. Nah, dia bikin cover buku, ada gambarnya dia. Jadi kayak ada fotonya dia di taruh situ kayak Canva lah gitu. Canva cuma dia bisa digeser-geser mau masukin apa, terus jadinya itu dicetak jadi buku. Nah, kayak gitu kan ada oleh-olehnya di tiap booth itu yang bisa diincer mereka. Ih, asik banget ya. Biasanya kemarin Menarik, JCC menarik. juga gitu, Mbak. Jadi kemarin tuh ada Mbak Friska, mungkin tahu Mbak Friska Mak Min itu. Nah, dia Hmm. kan suka bikin sabun tuh. Nah, dia anak-anak kayak nyetak-nyetak sabun. Cuma souvenirnya tuh udah jadi nggak harus nungguin yang mereka bikinin tuh Ya, di kayak apa kelinci-kelinci atau apa. Itu kan lucu-lucu tuh. Kemarin tuh ada lagi petani tuh dapat tanaman. Kayak habis nanam apa mereka dikasih di polybag itu. ih, seru, 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 seru. Iya, iya, iya. Jadi pengen, jadi pengen. Oh, ingat skala kecil, skala kecil. Kecil dulu, nanti tambah gede, tambah gede. Skala kecil. Aduh, ada. Oke, oke. Kayaknya nih bakalan ini rame juga ya habis ini JCC. Ada online juga kayaknya ya, online sama Iya, offline. cuma jadi kan kemarin tuh baru pendataan regional gitu, regionalnya mau pilih apa online apa offline. Kalau online kan cuma ngutus satu apa dua orang gitu buat panitia ininya. Jadi nggak banyak ini kalau online. Makanya kami yang udah bilang udahlah kita coba aja lah hajar aja offline. Seru offline udah. Ntar meeting Iya, tiap minggu bawa potluck. ini mau mau ngezoom aja nggak dapet jamnya ya Allah, susah Udah, bener ya. jangan nge-zoom. Kalau kegiatan offline itu udah tiap pekan jadwalnya itu meeting di mana bawa potluck. Aku inget dulu waktu awal-awal kayak gitu, waktu anakku masih satu. Aduh, rempong banget pokoknya. Iya bener udah makin kebetulan sih makin ke sini tuh ini yang susah tuh memang itu ketemuan offline itu susah banget. Bom, ya maksudnya ibaratnya yang Zoom di rumah aja kadang-kadang susah kan, apalagi offline. Ini aku nggak bisa ada pertemuan POMG, aku nggak bisa ada pusing aku. Makanya kalau di IP Malang tuh biasanya member-member baru Mbak untuk jadi panitia kayak gitu. Kalau yang udah member lama kan mungkin anaknya udah dua, tiga itu kan udah sibuk sama kegiatan sekolah nih ya. Biasanya Ya, kalau masih jawab. anaknya balita gitu kan masih bisa dibawa, disambi kayak gitu. Iya itu dia tuh di Pekanbaru tuh lemahnya itu karena kita seriau kan, jadi makanya pas di ini pas udah rapat ternyata dia tidak ada di Pekanbaru. Dia 3 jam dari Pekanbaru ya Allah. Lumayan nih.
ampun. Oh, udah setengah 9. Alhamdulillah. Agenda kita udah semua nih udah tuntas. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Mbak Viko, Mbak Nei. Silakan sebelum kita tutup. Nah, berarti kita nyiapin konten aja ya Mbak ya. Pokoknya temanya desain di dunia pendidikan ininya ya. Apa namanya? Iya, Buat konten. mungkin Oke. Mbak Ne bisa ini aja deh bagi tugas yang buat persiapan sharing time itu. Mungkin siapa yang mau eh, mungkin nge-host atau mau bikin desain flyernya atau apa mungkin nanti bisa ditawarin. Nggak harus Mbak Ne yang ngerjain. Siap, siap, siap. Oke, teman-teman, nanti kita lanjut di WAG. Insya Allah nanti rekamannya saya bagikan. Tak taruh di YouTube-nya RD aja biar gampang aksesnya, biar nggak usah ke drive-nya atau bagaimana. Terima kasih banyak yang sudah hadir, Mbak Nei, Mbak Viko. Nanti insya Allah Mbak Luki, Mbak Tika, sama Mbak Resti biar lanjut nyusul nyimak rekamannya aja. Sama nanti pembagian tugasnya silakan Mbak Nei bagi-bagi ke yang lain. Kita butuh peran apa, siapa yang mau mengisi nanti silahkan dibagikan. Oke teman-teman, mohon maaf lahir batin jika ada salah kata dari saya karena sudah jam setengah 9. Jatah kita sewa Zoom juga sudah habis. Alhamdulillah masih ada 10 menit di awal, 10 menit di akhir. Jadi kita nggak kelebihan ini, kelebihan jatah. Insya Allah kita ketemu lagi. Berikutnya kita mau meeting kapan, Mbak Nei, untuk persiapan Benda Digital? Habis sharing Eh, time? oh ya, saat tanggal 21 berarti ya? Hari? Enggak ya? Hari Selasa lagi. Oh iya, boleh. Nanti kita ini aja, kita sampaikan di WAG. Kita akan meeting lagi di tanggal 21 insya Allah. Baik, terima kasih banyak. Selamat istirahat. Sehat-sehat semua ya. Anak-anak juga sehat, keluarga juga semua sehat semua. Baik, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di bulan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.